Di tempat pembuangan sampah di daerah Setu di Bekasi, Jawa Barat adalah milik Bank Indonesia. Uang cacahan tersebut merupakan limbah pemusnahan Bank Indonesia. Polisi dan perwakilan Bank Indonesia hari ini mengecek lokasi temuan uang cacahan. Kapolsek Setu AKP Musep Armansyah menyatakan polisi dan Bank Indonesia tengah menginvestigasi penyebab sampah sisa pemusnahan uang tersebut dibuang di tempat pembuangan sampah liar. Polisi kini telah menyita 21 karung berisi uang cacahan. Tapi di lokasi masih tersisa beberapa karung cacahan uang dengan nominal Rp100.000 dan Rp50.000 serta cecehan atau ceceran cacahan uang Rp5.000. Dari Bank BI menyatakan bahwa benar itu adalah barang-barang dari sampah sisa pemusnahan dari Bank BI. Nah, ini yang lagi pendalaman dari pihak kami juga, kemudian dari secara internal dari BI juga sedang melaksanakan investigasi juga secara internalnya, kenapa barang dari BI ini nyampe ke buangan sampah masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh soal cacahan uang di tempat pembuangan sampah di Bekasi, kita terhubung dengan Rido Satria, pegiat lingkungan yang juga penemu awal cacahan uang. Halo Rido, selamat sore. Anda bisa ceritakan bagaimana awalnya bisa tahu ada cacahan uang atau mungkin Anda melihat siapa yang membuang? Oke, baik Mbak. Nah, jadi memang kami kan aktif ya konsen dengan pengelola lingkungan ya, pengelola sampah. Jadi kami dan tim dan kawan-kawan jaringan lah kawan-kawan pegiat lingkungan ada informasi tuh kalau di sekitar wilayah itu, tepatnya di daerah Taman Rahayu itu ada sampah liar. Pertamanya saya tahunya sampah liar. Nah, setelah kami bersama-sama kawan-kawan berusaha mengecek kan, investigasi bahwa kalau sampah liar kan memang sudah dilarang ya Mbak, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah kan, pengelolaan sampah harus yang benar dan harus yang sesuai dengan perintah undang-undang. Nah, makanya kita ke situ, pas kita datang ke situ, kita kaget tuh, ada warna merah tuh dari kejauhan. Setelah kita deketin, ternyata itu rajangan cacahan yang diduga uang ya kan. Saya belum bisa menyimpulkan karena yang bisa paham masalah asli tidaknya kan yang berkompeten gitu. Makanya kita lihat ya, seperti uang itu banyak tercecer di situ. Itu. Sudah berapa lama cacahan uang tersebut ada di TPS, Mas? Setahu saya waktu kita menengok itu kan tanggal 28 Januari 2026 kemarin. Itu setahu saya baru itu. Karena lihatnya di situ saat itu. Saat kita lakukan investigasi pengelolaan sampah, biar istilahnya masyarakat nantinya ngelola sampah yang benar gitu Mbak. Jangan nggak ada pendampingan atau kacau kan. Harusnya yang diarahkan gitu. Jadi hanya sekali atau mungkin beberapa kali adanya tumpukan uang di sana, jadi nggak langsung sekali menumpuk? Setahu kami sampah liar itu hanya menumpuk, langsung lihat. Oh, langsung di sana. Nah, apa yang Anda lakukan setelah melihat cacahan uang yang begitu banyak, Mas Rido? Jadi setelah kami lihat, kami ambil dokumentasi ya kan. Setelah kami ambil dokumentasi, salah satunya saya naikkan. Memang kami kan di pegiat lingkungan, satu kegiatan kami kan masalah sampah Mbak, masuk sampah liar tadi di Prabu Lingkungan Foundation. Kami memiliki salah satunya memang saya sebagai sekretarisnya di Prabu Lingkungan Foundation. Nah di situ kita naikkan di medsosnya, selanjutnya kita kirim juga ada kawan di Kementerian Lingkungan Hidup tuh Mbak. Nah saya kirimkan juga ke beliau ke mereka. Nah akhirnya setelah itu video naik, kawan-kawan dari Kementerian Lingkungan Hidup juga datang ke lokasi tersebut. Nah itu mungkin karena lokasi itu kan irisan Mbak antara kota dan Kabupaten Bekasi. Ya seharusnya stakeholder atau yang terkait misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi itu lebih memantau daerah itu kan memang daerah rawan. Daerah rawan karena apa? Rawan dengan sampah kan itu berbatasan langsung dengan TPST Bantar Gebang tuh Mbak. Di situ kalau pemahaman masyarakat tidak
tahu, tidak mengetahui, mereka juga nggak tahu tuh. Kayak Pak Haji Santo misalnya kan, dia tahunya buat nguruk uang itu ya kan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang nggak, kalau mereka belum tahu edukasi kan, resikonya seperti itu, Mbak. Memang harus didampingin masyarakat di daerah rentan dengan sampah itu. Baik. Ya saya harap dari pemerintah Kabupaten Bekasi, terus ya yang beririsan dengan TPSD Bantar Gebang, Kota Bekasi, ini memang kalau udah irisan itu kan jarang dipantau gitu. Padahal mereka tercemar, mereka terkena efek-efek dari sampah TPSD Bantar Gebang. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Mas Ridho telah berbagi cerita kepada kami. Selamat sore Mas Ridho. Ya, lalu pertanyaannya saudara, bagaimana cacahan uang tersebut bisa sampai ke pembuangan sampah di Bekasi? Kita sudah terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Mbak Ilona. Ya, Pak, sudah dipastikan ya bahwa cacahan uang tersebut yang ada di TPS merupakan milik Bank Indonesia? Betul, dalam arti begini, yang perlu kami sampaikan adalah Bank Indonesia sekarang ini sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Mas Ridho, itu tengah melakukan pendalaman ya atas temuan cacahan uang di salah satu TPA di wilayah Bekasi. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, apakah itu kepolisian, pengurus TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup. Saya tentunya mengapresiasi concern dari Mas Ridho tadi khususnya terkait dengan lingkungan. Dan kami tentunya ingin menggarisbawahi bahwa itu adalah uang asli dan juga sekaligus menepis kemungkinan ataupun berita-berita bahwa tumpukan itu adalah berasal dari uang palsu ataupun uang dari bentuk-bentuk kejahatan yang lain. Demikian Mbak Ilona. Pak Ramdan, tapi pertanyaan gini, kalau memang itu uang asli dan sudah dikonfirmasi milik Bank Indonesia, kenapa bisa sampai di TPS liar? Bukankah pemusnahan uang yang tidak layak pakai harus punya tempat khusus? Tegas sekali ini. Jadi gini ya, tadi kan sudah kami sampaikan, kami terus akan melakukan pendalaman bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, ini Bank Indonesia melakukan pemusnahan. Jadi pemusnahan atas uang yang memang kita lihat dalam kondisi yang memang tidak layak edar. Tidak layak edar itu maksudnya termasuk uang yang lusuh, yang memang istilah sudah sulit dikenali gitu ya. Ada uang cacat, ada uang rusak, ataupun memang uang-uang yang memang sudah ditarik dari peredaran. Nah, ini yang kita musnahkan. Nah, pemusnahan uang rupiah ini itu dilakukan dengan cara meracik ataupun melebur atau cara lain, sehingga memang setelah hasil pemusnahan itu tidak lagi menyerupai uang rupiah, sehingga memang tidak bisa dipergunakan sebagaimana tidak digunakan atau disalahpergunakan ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bank Indonesia selalu memastikan bahwa proses pemusnahan uang ini itu dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memang tadi tentunya kami terus akan melakukan pendalaman dengan pihak-pihak terkait, kepolisian, kemudian juga pengelola TPA dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan hal tersebut. Tetapi ini kami pastikan bahwa proses yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah sesuai dengan prosedur dalam hal pemusnahan uang rupiah. Demikian. Ya, Pak Ramdan, kita tahu memang setiap tahun Bank Indonesia pasti akan memusnahkan uang yang tidak layak edar, begitu ya. Tapi sekarang sekali lagi pertanyaannya, kenapa ini berada di TPS? Kalau memang sudah sesuai prosedur, harusnya uang-uang tersebut cacahan tidak ada di TPS liar. Jadi hasil evaluasi internal Bank Indonesia ada apa? Kenapa uang yang seharusnya dimusnahkan itu berada di TPS liar? Iya, jadi yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Polisi,
dan juga disampaikan oleh Mas Rido, kita kan sedang akan melakukan pendalaman kenapa hal itu sampai di TPA yang dimaksud. Tetapi tentunya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa proses pemusnahan uang itu memang dilakukan secara ketat, dalam arti kami melakukannya secara SOP Bank Indonesia, dan tentunya kami ingin memastikan bahwa kenapa uang itu dimusnahkan, karena memang Bank Indonesia ingin bahwa uang-uang yang beredar itu adalah uang-uang yang memang kita sebut uang layak edar, sehingga memang uang-uang lusuh yang memang yang memang beredar itu kita tarik kemudian kita musnahkan. Yang perlu juga masyarakat tahu adalah, ataupun semua pihak tahu adalah, Bank Indonesia ini secara bertahap juga telah mengadopsi apa yang kita sebut dengan waste to energy dan juga waste to product terkait dengan pemanfaatan limbah tadi. Jadi istilahnya itu kita berupaya supaya limbah racik uang kertas itu kita kelola untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita bicara mengenai waste to energy itu melalui kerjasama pemanfaatan limbah racik sebagai bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap. Jadi hasil racikan itu sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif pembangkit listrik tenaga uap. Demikian juga kalau kita bicara mengenai waste to product, artinya memang bagaimana limbah uang kertas itu, limbah racik itu bisa juga dijadikan sebagai bahan-bahan souvenir. Yang ini sekarang kita coba galakkan di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, sehingga memang hasil limbah racik ini itu juga bisa dimanfaatkan untuk ramah lingkungan dan juga bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan istilahnya itu ada tambahan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Demikian Mbak Ilona. Pak Ramdan, koreksi kalau saya salah. Ada berbagai cara untuk memusnahkan uang yang tidak lagi layak edar ya. Misalnya itu dilebur atau mungkin dibakar, termasuk juga dicacah ya Pak. Seperti yang kita temukan di TPS, bahwa proses pemusnahannya itu sebenarnya sudah benarkah? Betul. Jadi sudah benar, tapi sekarang kita tinggal lihat ini kenapa uang yang dicacah itu nyampainya di TPS. Ya, jadi nanti sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kita akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut untuk nanti memastikan bahwa bagaimana proses itu terjadi. Tetapi yang kita sampaikan kepada masyarakat adalah proses pemusnahan uang itu memang sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pengawasan yang ketat, dan tentunya ini juga dalam rangka supaya bagaimana uang yang beredar di masyarakat itu tetap dalam kondisi yang baik. Demikian Mbak Ilona. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Semoga segera kita ketahui apa penyebab kenapa uang tersebut sampai di TPS. Yang jelas saudara, yang namanya uang dari Bank Indonesia itu tidak boleh dibuang sembarangan. Begitu ya Pak Ramdan? Betul. Baik, terima kasih.